Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Luar biasa. Kabar, Bu. Alhamdulillah, kita semuanya dalam keadaan baik hari ini. Baik, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita melaksanakan dulu baca doa agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, Ibu persilakan untuk Ketua Kelas Andri untuk memimpin baca doa. Baik, Bu. Baik, teman-teman, ketika mau belajar kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Andri sudah memimpin baca doa. Untuk selanjutnya di sini Ibu akan mengabsen terlebih dahulu, tapi di sini Ibu hanya menanyakan saja. Hari ini yang tidak hadir siapa ya? Apa hadir semuanya? Hadir semuanya, Bu. Semua, Bu. Alhamdulillah ya, berarti semuanya hadir semua dalam keadaan sehat. Selanjutnya di sini sebelum Ibu akan menayangkan dulu Salindia, karena di sini Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Sebentar ya. Sudah ada? Sudah, Bu. Sudah. Baik. Nah, bentar ya. Sudah muncul ya? Oke. Tapi sebelum Ibu melaksanakan pembelajaran hari ini, tetap ya di sini kita masih membahas di bab meneladani kehidupan dalam cerita pendek. Kita di sini masih membahas tentang cerita pendek. Sebelumnya Ibu mau bertanya dulu nih kepada kalian, masih ingat tidak ya materi yang kemarin yang sudah kita pernah bahas? Kita membahas apa ya? Coba Ibu bertanya dulu. Siapa yang mau menjawab? Unsur pembangun cerpen, Bu. Ya. Unsur pembangun cerpen, Bu. Cerpen, apa Ya. saja sih unsur cerpennya? Unsur cerpen itu ada dua, ada intrinsik dan ada ekstrinsik, Bu. Nah, Ibu coba kalau unsur intrinsiknya apa saja? Unsur intrinsik itu kan unsur dari dalam ya, Bu. Dari dalam itu ada tema, ada tokoh, ada penokohan, kemudian ada latar. Udah, Bu, yang saya ingat hanya segitu, Bu. Gaya bahasa, Bu. Ya, betul, Andri, gaya bahasa. Pandang, Bu. Amanat. Pandang, betul. Ya, jadi kemarin kita sudah membahas, kita sudah mempelajari materi tentang unsur-unsur cerita pendek, untuk unsur cerita pendek dan menganalisis cerita pendek dari kumpulan cerita pendek. Nah, minggu kemarin kita kan sudah melaksanakan itu ya, kegiatan itu. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menayangkan nih kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kompetensi dasarnya itu mengkonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur pembangun cerita pendek. Itu untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran hari ini tuh kita yang pertama mampu mengkonstruksi cerita pendek dengan memperhatikan tema yang sesuai. Yang kedua, mengkonstruksi cerita pendek dengan memperhatikan sudut pandang yang sesuai. Yang ketiga, mengkonstruksi cerita pendek dengan memperhatikan alur yang sesuai. Selanjutnya, amanat ya sebentar. Yang ketiga itu amanat yang sesuai. Selanjutnya yang keempat, mengkonstruksi cerita pendek dengan memperhatikan tokoh dan penokohan yang sesuai. Yang kelima, mengkonstruksi cerita pendek dengan memperhatikan alur yang sesuai.
Yang keenam, mengkonstruksi cerita pendek dengan memperhatikan latar yang sesuai. Yang ketujuh, mengkonstruksi cerita pendek dengan memperhatikan gaya bahasa dengan sesuai. Itu KD dan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Nah, hubungannya nih kira-kira apa ya hubungan KD yang sekarang atau materi yang sekarang dengan materi yang sebelumnya? Ada yang bisa menjawab tidak ya? Kira-kira seperti apa ya hubungannya? Kalau misalnya nih kemarin itu kita membahas unsur-unsurnya, menganalisis unsur-unsur intrinsik dari kumpulan cerita pendek. Nah hubungannya kalau untuk pertemuan kali ini kita langsung nih mengkonstruksi. Apa sih itu mengkonstruksi? Di sini mengkonstruksi di sini adalah menyusun atau membuat sebuah cerita pendek. Nah, seperti itu tujuannya ya, tujuan pembelajaran hari ini. Nah, itu untuk tujuan pembelajaran hari ini. Selanjutnya, di sini juga Ibu akan melaksanakan pembelajaran dengan model problem-based learning. Kalian akan diajak untuk memecahkan masalah nih, masalah tentang menyusun sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur intrinsik. Selanjutnya, media yang akan Ibu gunakan, di sini juga Ibu akan menggunakan media ya. Menggunakan media itu menggunakan media berseri. Nanti kalian akan diarahkan untuk melihat atau mengamati gambar-gambar berseri yang saling berhubungan. Nah, untuk membuat cerita pendek. Itu untuk medianya. Selanjutnya untuk penilaian nih, nanti saat pengerjaan, nanti kan ada tugas kelompok dengan tugas individu. Nah, untuk tugas kelompok dan individunya, untuk penilaiannya, Ibu akan nilai ketepatan kalian dalam menulis cerita pendek berdasarkan unsur-unsur pembangun cerita pendek, yaitu hanya unsur intrinsiknya saja. Karena berhubung di sini kita hanya satu kali pertemuan ya, seperti itu. Nah, selanjutnya, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, melaksanakan tugas, di sini Ibu sudah membagi kelompok sesuai yang kesepakatan kemarin ya. Untuk kelompok pertama ada Ibu Naneng, Naneng, Andri, Santi, dan Cindy. Untuk kelompok 2 Sinta, Ainur, Melinda, dan Siska. Untuk kelompok 3 ada Aihena, Nurlaili, dan Ayu. Ya, itu dibagi 3 kelompok, sudah dibagi 3 kelompok. Ada yang 4 orang, ada yang 3 orang. Nah, seperti itu. Ada yang mau tanyakan dulu untuk Ainur Hasanah? Tidak? Bu, Ya. saya mau bertanya, kalau nanti ketika kita membuat cerpennya itu harus panjang nggak, Bu? Kalau untuk cerpen di sini kan terdiri dari 5.000 sampai 1.000 kata, dan untuk tokohnya pun tidak banyak, jadi cukuplah hanya sampai 5.000 sampai 10.000 kata saja. Ya, baik Bu. Seperti itu ya. Baik Bu. Ya. Tadi kan Ibu sudah menayangkan nih KD-nya, tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Ibu sudah bagi kelompok, silakan kalian berkelompok di kelompok kalian masing-masing. Nah, selanjutnya di sini nih. Nah, di sini sudah tampil ya gambar berseri. Gambar berseri sudah tampil? Sudah, ya. Bu. Sudah ada, Bu. Sudah tampil ya. Nah, di sini karena materi untuk unsur-unsur dan cerita pendek di sini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ya, sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, maka di sini Ibu hanya menjelaskan saja untuk tugasnya akan seperti apa. Tugas membuat cerita pendek di sini berdasarkan gambar berseri. Nah, seperti itu. Di sini sudah terlihat ada 4 gambar. Sudah, Bu. Sudah ada, Bu. Nah, Bu. Kan sudah ada 4 gambar nih. Ada gambar apa saja? Coba Ibu tanya nih kepada kalian. Seorang gadis ya, Bu? Iya, anak perempuan, Bu. Anak perempuan yang sedang menulis surat, Bu. Ya, betul. Lalu gambar yang kedua seperti apa? Sedang menulis surat. Perempuan lagi menulis Sedang surat menulis juga. kerinduannya, Bu, terhadap Menulis sahabat. kerinduannya. Oke, selanjutnya gambar ketiga, gambarnya menceritakan apa ya itu ya? Mengirim surat ya, Bu? surat. Surat. Kirim surat di kotak.
Udah urut ya? Ya, yang ke gambar keempat coba. Petugas 30 pos siapa? memberikan Itu surat. pos ya, Bu? Memberikan surat. Memberikan Ya, surat. pos. Surat. Ini kan Ibu sudah menyajikan nih, di sini ada 4 gambar. Ini disebut dengan gambar berseri, gambar yang saling berhubungan. Tuh, ya. Nah, di sini tugasnya kalian di sini itu akan membuat sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerita pendek hanya unsur intrinsiknya saja ya. Hanya untuk unsur intrinsik saja berdasarkan gambar berseri yang sudah Ibu sajikan di LKPD dan di salin dia. Nah, untuk LKPD-nya sudah Ibu bagikan ya, untuk LKPD kelompok dan LKPD individu. Ya, sudah diterima semuanya? Sudah, Bu. Ya, Sudah, Bu. kan? Ada, Bu. Ya, bagus. Baik, Ibu lanjutkan ya untuk tugas kelompoknya. Nah, di sini ada 4 gambar, dari 4 gambar di sini kalian yang pertama akan membuat cerita pendek dengan tema. Nah, unsur yang pertama kan tema ya. Nah, tema di sini kira-kira yang tepat itu temanya apa ya dari gambar ini? Tidak mungkin kan temanya akan misalnya tentang pertengkaran? Tidak kan? Nah, berarti kalian silakan tentukan temanya mau seperti apa nih dari gambar berseri yang sudah Ibu sajikan. Itu untuk tema, unsur yang pertama yang harus kalian perhatikan dalam membuat cerpen. Selanjutnya, unsur yang kedua itu sudut pandang. Nah, sudut pandang dari cerita pendek di sini kan Ibu sudah memberikan clue juga nih. Sudah ada penjelasannya dari setiap gambar. Kira-kira kalian mau membuat kira-kira di sini kalian mau membuat sudut pandangnya orang pertama atau orang ketiga? Nah, silakan kalian tentukan ya. Mau orang pertama atau orang ketiga? Coba Ibu tanya dulu nih, untuk sudut pandang orang pertama dan orang ketiga itu seperti apa ya? Kalau orang pertama memakai kata aku, Bu, saya. Ya, Kalau betul. orang ketiga Selanjutnya, itu dia atau menyebut namanya, nama tokoh. seperti itu. Ya, jadi silakan kalian ditentukan sudut pandangnya mau aku atau menceritakan diri sendiri nanti di sana dalam cerpennya tersebut ataupun dengan menceritakan orang lain ya, menyebutkan nama orang lain atau dia. Seperti itu. Itu untuk sudut pandang unsur yang kedua ya. Jadi saat kalian membuat sebuah cerita pendek dari gambar berseri yang sudah disajikan. Yang selanjutnya ada tokoh dan penokohan nih yang harus kalian tentukan. Di sini kira-kira ada berapa tokoh ya? Namanya mau siapa saja ya? Coba di sini 3 tokoh ya, Bu. 3 tokoh. Oke. Nah, silakan kalian tentukan nama tokohnya mau siapa saja di sini. Boleh namanya bebas, disesuaikan ya dengan keinginan kalian. Lalu penokohannya kira-kira untuk tokoh pertama di sini seperti apa? Gitu. Untuk penokohannya seperti apa untuk yang tokoh pertama, tokoh kedua, dan tokoh ketiga mau seperti apa sih penokohannya? Nah, itu untuk tokoh dan penokohan. Sampai sini paham tidak untuk tugasnya? Paham, Bu. Paham? Oke. Ibu akan menjelaskan lagi yang unsur yang selanjutnya ada alur. Nah, untuk alur, kalau untuk alur di sini, kalau alur itu kan dibagi jadi 3 ya. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Nah, coba ada yang bisa menjelaskan atau yang masih ingat, alur maju itu seperti apa ya? Alur maju itu yang maju, Bu, dari cerita dari awal sampai akhir. Nah, baik, betul. Kalau untuk alur mundur, masih ada yang ingat? Menceritakan dulu dari Menceritakan masa akhir. lalu, Belakang menceritakan Ada masa flashback, Bu. lalu. Nah, seperti itu. Kalau untuk campuran, Kedua alur tersebut ada ya, Bu? ya, kedua alur tersebut Jadi bisa ada. menceritakan masa depan atau masa lalu. Nah, seperti itu. Jadi silakan kalian nanti tentukan alurnya mau alur maju, mundur, atau campuran. Selanjutnya, unsur yang selanjutnya ada latar nih. Kalau latar kan pasti dibagi menjadi 3 ya. Ada latar tempat, waktu, dan suasana. Kalau untuk latar di sini, coba silakan kalian nanti tentukan tempatnya. Kira-kira mau di mana saja ya yang cocok untuk nanti cerpen yang kalian buat. Nah, sesuai dengan gambar berseri. Ya, mau di mana saja tempatnya, mau di mana saja.
waktunya. Nah, waktunya, untuk waktunya mau pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari, silakan kalian tentukan. Ya. Selanjutnya latar suasana. Untuk latar suasana seperti apa sih di sana itu suasananya? Ya, silakan nanti kalian tentukan. Selanjutnya yang terakhir ada gaya bahasa. Untuk gaya bahasa di sana itu silakan kalian nanti tentukan, misalkan untuk menciptakan suasana tadi atau untuk menciptakan penggambaran tokoh. Ya, misalkan gaya bahasanya mau seperti apa. Nah, itu penjelasan dari gambar berseri yang sudah Ibu sajikan dan cara pengerjaannya. Jadi silakan kalian secara berkelompok, mendiskusikan cerita pendek sesuai dengan gambar berseri yang sudah Ibu sajikan di AKBD dan di salin dia ini. Ya, silakan kalian diskusikan cara berkelompok, temanya mau apa, tokohnya mau seperti apa. Nah, ya, untuk tugasnya, sebelumnya Ibu tanya dulu, kalian sudah paham belum sampai sini tugasnya? Paham, Bu. Ibu mau tanya, Bu. Oke, ya silakan. Ibu di sini kan ada 4 gambar. Nah, Ya. kalau cerita pendek kan harus ada konfliknya ya, Bu ya. Nah, konfliknya kita boleh tentukan sendiri atau gimana, Bu? Nah, untuk konflik, betul. Kalau untuk konflik di sini, silakan kalian nih mau memunculkannya di mana? Di ceritanya, di isi suratnya, atau misalkan di saat perjalanan suratnya itu sampai ke sahabatnya seperti apa? Ada tidak permasalahan di sana? Nah, silakan kalian buat konfliknya, buat alur ceritanya seperti apa? Itu. Ada yang ditanyakan yang lainnya? Paham, Bu. Paham? Cukup? Baik. Mau bertanya, Bu. Ya, boleh, Andri. Untuk tokohnya berarti ada 3 ya, Bu? Kalau Ya, sesuai dengan gambar. ada 3. Ya, sesuai dengan gambar. Karena kan Tidak kalau boleh lebih, untuk Bu. ya 3 saja. Karena kan kalau untuk cerpen di sini, untuk tokoh di sini terbatas ya. Kalau untuk cerpen di sini tidak banyak sekali tokohnya pun tidak berkembang kan dalam cerita pendek ini. Jadi silakan kalian tentukan saja ada 3 tokohnya. Sudah ditentukan tokohnya ada 3, tidak ada tokoh yang lain. Itu. Ada yang tanyakan lagi? Jelas, Andri? Jelas, Bu. Terima kasih, Ya. Bu. Cukup? Tidak ada yang tanyakan lagi? Baik, kalau tidak ditanyakan lagi, ya berarti tugasnya sudah dimengerti ya untuk membuat cerita pendek berdasarkan gambar berseri dengan margin motion intrinsicnya. Silakan berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing. Ibu berikan waktu 20 menit untuk mengerjakan tugas. Ya, Ibu berikan waktu kalian 20 menit. Oh, sebelumnya sebentar. Ada yang ketinggalan. Nah, ya sebentar. Sebelum kalian membuat cerita pendeknya, silakan kalian tentukan kerangkanya terlebih dahulu. Ya, kerangka karangannya. Yang pertama ada topik, lalu tokohnya mau siapa saja tadi ya, sudah ditentukan, didiskusikan nanti tokohnya mau siapa saja namanya, lalu penokohannya seperti apa, latarnya, tempat, waktu, suasana mau di mana, mau kapan, mau seperti apa, selanjutnya sudut pandangnya. Ya. Sudah ada di LKPD ya untuk kerangkanya, silakan kalian kerjakan terlebih dahulu tugasnya. Ibu berikan waktu 20 menit untuk berdiskusi. Ya, Ibu persilahkan. Sebentar ya, sekalian kalian sedang mengerjakan tugas. Ibu ada mau ke belakang dulu. Sebentar ya. Boleh, Bu.
Ini wifi-nya yang mana? Assessment. Passwordnya? Password. Coba. Baik, karena waktunya sudah habis ya, sudah 20 menit. Apakah semua tugasnya sudah beres dikerjakan? Masing-masing kelompok? Sedikit lagi, Bu. Sedikit lagi. Ya, silakan. Semoga ada hal yang sulit tidak yang kalian kerjakan dalam menulis cerpen ini. Tidak, Bu. Tidak ada? Bagaimana? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah semuanya? Semua kelompok, 3 kelompok sudah mengerjakan? Sudah beres? Sudah, Bu. Baik. Nah, untuk tahap selanjutnya di sini karena kalian sudah membuat cerita pendek, sudah membuat kerangkanya, sudah mendiskusikan seperti apa sih cerita pendek yang akan kalian buat dari gambar berseri yang tadi sudah disajikan dan yang ada di LKPD. Nah, sekarang waktunya untuk tahap selanjutnya itu adalah tahap presentasi. Nah, untuk tiap kelompok, Ibu persilahkan tiap kelompok ketuanya untuk mempresentasikan atau menceritakan cerita pendek yang sudah dibuat. Nah, Ibu mulai dari kelompok pertama dulu ya. Kelompok pertama silakan. Ada Naneng, Andri, Santi, dan Cindy. Siapa yang mau menampilkan? Membacakan cerpennya? Saya, Bu. Naneng aja, Bu. Naneng? Ya, silakan. Ya, Bu. Silakan Naneng untuk menyampaikan hasil cerpen yang Ya. dibuat oleh kelompoknya. Saya menyampaikan kerangka karangannya dulu ya, Bu. Ya, Untuk topiknya di sini tentang persahabatan. Untuk tokoh-tokohnya saya mengambil Puji Lestari, Resti, kemudian ada Pak Pos. Nah, kemudian untuk penokohannya Resti itu untuk Puji Lestari dulu, Bu. Baik
kemudian Resti penyayang, dan Pak Pos itu jujur dan tanggung jawab. Nah, untuk latarnya saya mengambil di teras rumah, kemudian di rumah Puji, dan ada kantor pos juga. Nah, kemudian untuk waktunya, untuk latar waktu Bu, saya mengambilnya itu tentang sore hari, dan kemudian suasana yang tergambar itu sedang merasakan sebuah kerinduan, Bu. Nah, kemudian sudut pandangnya orang ketiga. Nah, untuk kerangka karangannya saya sudah susun menjadi sebuah karangan. Nah, sore itu cuaca begitu cerah, Puji Lestari seorang gadis cantik yang sedang duduk termenung sambil menikmati indahnya senja. Namun kedatangan senja yang menenggelamkan matahari mengajarkannya bahwa segala sesuatu tak ada yang abadi, sama seperti hubungan persahabatannya dengan Resti. Resti merupakan sahabat semasa kecilnya yang sekarang jauh jarak dengannya dikarenakan Resti ikut pindah dengan orang tuanya keluar kota. Nah, untuk mengobati rasa rindunya itu, tanpa pikir panjang, Puji segera mencurahkan kerinduannya dengan melayangkan sepucuk surat. Dia menuliskan kekhawatirannya karena sudah lama Resti tak memberi kabar kepadanya. Nah, setelah dibuat, bergegaslah ia pergi atau menyimpan suratnya itu di tempat surat. Nah, 2 hari berlalu, akhirnya surat tersebut diambil oleh Pak Pos, dan Bapak Pos yang berprofesi sebagai kurir pun segera mengantarkan surat yang ditulis Puji kepada Resti. Nah, Pak Pos mencari rumah Resti yang sudah tertera di dalam surat tersebut. Kemudian setelah Pak Pos sampai di rumah Resti, ia menekan bel dan menyimpan surat itu di teras rumah. Resti yang mendengar suara bel berbunyi pun berlari untuk membuka pintu dan menemukan sepucuk surat tergeletak di teras rumahnya. Dengan hati gembira, Resti melihat nama di surat tersebut, yaitu sahabatnya. Dia mengambil surat dan membacanya dengan hati yang gembira. Sudah Bu, itu presentasi dari kelompok kami. Nah, bagus sekali ya, sudah hasil cerpennya sudah dipresentasikan. Selanjutnya nih dari kelompok 2 dan kelompok 3. Sekarang kita akan menanggapi ini dari cerpen yang sudah kelompok 1 yaitu Naneng sampaikan. Kira-kira dari unsur intrinsiknya tadi dari tema, amanat, tokoh, sudut pandang, alur sudah tepat atau belum? Nah, seperti itu ya. Kita analisis sekarang nih. Silakan kelompok 2 dan kelompok 3 mau siapa yang menanggapi? Kelompok 2 ada Sinta, Ainur, Melinda, dan Siska. Silakan siapa yang menanggapi dari cerpen tadi? Kelompok 1. Boleh Bu, saya Bu. Ya, silakan Ainur sana. Kalau tadi yang sudah Naneng itu ya Bu ya, yang sudah Naneng bacakan cerpennya, sepertinya sudah memuat unsur-unsurnya Bu, seperti tadi kan ada tokoh, ada Resti, kemudian ada Puji, dan ada Pak Pos. Kemudian di penokohan pun tergambarkan ya bahwa ternyata tadi itu yang menulis suratnya itu Puji ya Naneng ya? Lupa saya. Iya, Ya, Ai, Puji itu Lestari. Puji yang menulisnya untuk Resti sahabatnya. Oh iya, nah Puji kan merasa khawatir, berarti di situ penokohannya bisa Puji itu orangnya ternyata perhatian, begitu mungkin bisa ya Bu ya? Ya, betul sekali, Nah, begitu. perhatian. Ya, dan kemudian untuk Restinya ketika menerima surat dari Puji kan begitu bahagia. Nah, berarti mereka memang betul-betul sahabat baik, sahabat dekat, begitu Bu. Kemudian untuk apanya ya? Saya baru menganalisis itu saja Bu, tokoh dan penokohannya. Untuk alurnya, coba sudah tadi tergambar tidak Oh iya, alurnya? kalau untuk alurnya tadi alur maju bukan ya Naneng? Iya. Iya, alur maju ya Bu ya. Karena dari awal sampai akhir ceritanya
maju, Bu. Tidak ada flashback-nya, tidak ada kilas baliknya, begitu, Bu. Ya, bagus. Terima kasih ya untuk pendapat dari Ainur Sana. Ya, Sekarang baik, Bu. selanjutnya dari pendapat dari kelompok 3, coba siapa yang mau menanggapi? Sama kayak tadi Bu Rini, Ya, jawabannya kayak Bu Ai. ayo silakan. Ya. Ya, yang udah tadi dibuat sama Naneng, semua strukturnya, kerangkanya, itunya sudah lengkap. Dari tokoh sudah ada tadi si Resti sama si Puji, lalu penokohannya juga sudah terlihat, wataknya siapa tadi namanya, Resti ya, Resti sama si Puji, latarnya, semuanya sudah ada di situ Bu Rini, udah Ya. lengkap kelompok kami. Ya, baik. Itu untuk analis dari kelompok 2 dan kelompok 3 ya. 3, Terima Bu. kasih. Ya, Bu Wahyu, Bu Ayu, ya terima kasih. Nah, betul ya tadi untuk presentasi dalam kelompok 1 di sini tadi Ibu mau tanya dulu nih judulnya apa tadi? Naneng. Oh iya Bu, saya lupa Ya, belum ya. mencantumkan judul. Judulnya kira-kira yang tepat apa sih untuk tadi tema gambar berseri yang tadi Ibu sajikan? Kalau Judulnya saya mau lebih apa ya? ke apa ya Bu? Ke kerinduan Bu. Boleh, tentang kerinduan. Kira-kira kalau untuk judul kerinduan di sini sesuai tidak dengan gambar berseri yang tadi Ibu sajikan menurut yang lain? Sesuai, Bu. tidak? Sesuai, Bu. Sesuai ya? Bu. Ya, sesuai. Karena kan di sana menjelaskan tentang kerinduan atau cerita tentang persahabatan di sana ya. Ya, itu untuk temanya sudah sesuai. Tokohnya pun tadi sudah ada 3. Ya, sudah ada 3. Lalu digambarkan juga tadi penokohannya untuk Puji Lestari itu seperti apa, penyayang, ya untuk yang Bapak Pos ini seperti apa tadi sudah digambarkan. Mungkin untuk konfliknya ya, karena kan tetap dalam cerita pendek di sini harus ada pemunculan konflik. Ya, belum terlalu dijelaskan untuk konfliknya, ya Naneng ya. Ya, untuk kelompok 1 itu koreksi dari Ibu untuk konflik belum Iya terlalu Bu, nanti diperbaiki. Nah, kalau untuk unsur-unsur semuanya sudah tepat. Ada amanat, ada gaya bahasa yang disampaikan di sana. Itu untuk presentasi dari kelompok 1. Ada yang bertanyakan lagi? Coba yang lainnya. Sudah cukup, Bu. Sudah, Bu. Paham, Sudah Bu. cukup. Baik. Paham, Bu. Baik. Baik, terima kasih. Baik, karena diskusi dan presentasi dan diskusi kali ini sudah selesai kita laksanakan. 3 kelompok sudah berdiskusi dan menyampaikan hasil karangan cerita pendeknya. Selanjutnya di sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, tugas LKPD individu atau tugas individu kepada kalian. Di sini coba dilihat dulu. Nah, di sini tugas individunya kalian tetap mengkonstruksi ya atau menyusun cerita pendek, tapi di sini Ibu tentukan temanya tentang kehidupan pribadi. Nah, kita di sini tidak menggunakan media lagi nih, tidak menggunakan gambar lagi nih, tapi di sini Ibu langsung saja kalian harus membuat cerita pendek. Temanya Ibu tentukan tentang kehidupan pribadi. Nah, apa sih itu kehidupan pribadi menurut kalian? Kisah hidup kita ya, Bu ya? Boleh tidak, Bu? Bisa. Boleh. Nah, jadi kan dari tema kehidupan pribadi di sini, kalian silahkan nih buat cerita pendek berdasarkan pengalaman kalian sendiri. Misalnya nih, kalian pernah mengalami rasa sedih ya ditinggalkan sahabat, atau misalnya kalian pernah merasakan pengalaman-pengalaman yang menurut kalian mengesankan, boleh nanti kalian buat dalam sebuah cerita pendek seperti itu. Tetap ya yang ditentukan itu yang pertama ada tema, sudut pandang, amanat, tokoh dan penokohan, alur, latar dan gaya bahasa sesuai tadi yang sudah kita pahami ya dari unsur-unsur intrinsik membangun cerita pendek. Sampai sini paham tidak tugas individunya? Paham? Nah, silakan. Apabila sudah paham, Ibu berikan waktu kepada kalian selama 15 menit untuk mengerjakan tugas.
tugas secara individu ya. Sekarang tugas secara individu untuk membuat sebuah cerita pendek bertemakan kehidupan pribadi kalian sendiri. Baik, silakan Ibu berikan waktu kalian 15 menit untuk mengerjakan tugas tersebut. Baik, waktunya sudah cukup ya? Sudah dikerjakan semuanya? Sudah, Bu. Sudah dikerjakan. Ada yang belum? Coba siapa yang belum ya? Siska belum, Bu. Sudah, Ya. Bu. Sudah? Ya, yang sudah silakan langsung dikumpulkan saja tugasnya, tugas individunya langsung dikumpulkan. Baik, sudah semuanya ya tugasnya sudah dikumpulkan. Ibu periksa di sini udah dikirim lewat file, sudah dikirimkan semuanya, sudah selesai tugasnya. Selanjutnya nih, sebelum Ibu tutup nih pembelajaran kali ini kan kita tadi sudah mengkonstruksi, sudah membuat cerita pendek ya berdasarkan unsur-unsur membangun cerita pendek, itu unsur intrinsiknya saja. Nah, selanjutnya nih siapa yang menyimpulkan hasil pembelajaran kali ini atau hasil analisis kali ini? Coba siapa? Boleh, Melinda, silakan simpulkan. Bu, jadi menulis cerita pendek itu tidak harus panjang ya Bu, ya, tapi yang terpenting harus ada yang diperhatikan seperti tadi, kita harus ada tokohnya, kemudian harus ada latarnya, jelas alurnya, seperti itu Bu ya? Iya, seperti itu. Baik, nah untuk pembelajarannya tadi membuat sebuah cerita pendek dengan media gambar berseri, kira-kira menyenangkan tidak? Atau lebih mudah tidak kalian dalam membuat cerita pendek? Silakan kemukakan coba. Memudahkan Bu, jadi mudah dalam menyusun kata-katanya Bu. Mudah menyusun kata-katanya, betul. Selanjutnya siapa lagi? Coba, ayo yang mau bicara. Jadi lebih terarah ya, Bu. Lebih terarah, iya betul. Ya, betul Bu. Mudah berimajinasi. Mudah mengembangkan ceritanya, Bu. Mudah mengembangkan ceritanya, iya betul. Ya. Jadi tidak kemana-mana Bu ceritanya. Ya, tidak Bu, kemana-mana. ada yang dilihat dari gambarnya Bu. Ya, ada yang dilihat. Nah, dari gambar berseri tadi, kita nih bisa dengan mudah membuat cerita pendek ya. Kita tidak bingung, tidak harus kebingungan temanya mau apa nih gitu. Lalu alurnya mau seperti apa nih, tokohnya mau siapa saja nih. Nah, dengan adanya gambar berseri di sini kalian dimudahkan gitu untuk menentukan tokohnya mau siapa saja, temanya disesuaikan dengan gambar, ya seperti itu. Lalu amanatnya kalian kira-kira mau amanatnya yang tepat seperti apa ya untuk gambar seperti ini. Nah, seperti itu. Ya, itu untuk refleksi ya dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Sebelum Ibu tutup nih, ada yang mau tanyakan dulu, ada yang belum paham tentang materi kali atau tentang pembelajaran kali ini? Paham Bu. Paham, Bu. Paham? Tidak ada tanyakan lagi? Paham, Bu. Sudah cukup? Cukup Bu. Cukup. Ya, cukup. Ya, baik. Jadi saat Ibu tarik kesimpulan saja, dalam membuat cerita pendek di sini, yang harus diperhatikan itu selain strukturnya, kalian juga harus memperhatikan unsur pembangunnya, yaitu misalnya kita ambil saja unsur pembangun yang intrinsiknya dulu. Ya, yang pertama ada tema, sudut pandang, amanat, tokoh penokohan, alur, latar, dan gaya bahasa. Ya, harus diperhatikan itu dalam membuat cerita pendek. Karena memang dalam cerita pendek di sini kan namanya juga cerita pendek ya. Jadi tidak panjang. Si tokohnya pun tidak berkembang. Hanya itu-itu saja. Gitu. Si tokohnya tidak berkembang. Dalam cerita pendek pun hanya terdiri dari 3 tokoh seharusnya. Maksimal itu 3 tokoh dalam cerita pendek. Tuh ya, untuk alurnya pun tidak berubah-ubah, tapi cukup saja alurnya mau alur maju atau alur mundur saja. Jadi cukup 1 alur saja. Itu ya kesimpulan untuk pembelajaran kali ini. Ibu
Ibu kira tadi Ibu sudah periksa pekerjaan kelompok dan pekerjaan individunya sudah baik sekali. Ya, sudah baik sekali. Kalian sudah bisa membuat cerita pendek secara berkelompok dan secara berindividu. Selanjutnya, materi selanjutnya nih. Di sini kan sudah beres nih pertemuan kali ini. Untuk materi selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya, di sini kalian akan ditugaskan oleh Ibu untuk mencari materi proposal. Karena materi untuk cerpen di sini sudah selesai. Kalian sudah selesai untuk mengkonstruksi, ya, menyusun sebuah cerita pendek. Tuh. Selanjutnya, materi selanjutnya silakan kalian di rumah dicari materi tentang proposal, contoh-contoh proposal, gitu. Untuk nanti kita analisis bersama-sama di pertemuan selanjutnya. Ya, sampai sini ada yang tanyakan dulu? Cukup? Cukup, Bu. Ya, Bu, baik. cukup, Bu. Apabila cukup, di sini Ibu akhiri saja pertemuan kali ini. Ibu akhiri saja pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rini.